Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian fikih munakahat yang mana pembahasan selanjutnya yaitu berpindah wilayah perempuan daripada wali akrob kepada wali ab'ad pada 12 tempat. Nah, jadi berpindahnya status wali akrob kepada wali ab'ad ini ada 12 keadaan. 12 hal yang menyebabkan si wali perempuan tadi yang asalnya wali akrob berpindah kepada wali ab'ad. Hal pertama, wali akrob abdi orang. Nah, jadi wali akrabnya itu statusnya dia sebagai budak orang lain. Maka berpindah wilayah perempuan itu, kewalian perempuan itu daripada wali akrab kepada wali ab'ad, tiada kepada hakim. Nah, jadi kalau wali akrabnya itu dia statusnya seorang budak, maka hak perwalian si perempuan itu yang asalnya walinya wali akrab berpindah kepada wali ab'ad, tidak kepada wali hakim, kata musannif. Selanjutnya hal kedua, ya, tempat jika ada wali yang akrab itu sahaya yang mudabbar. Nah, sama juga dengan yang di atas tadi. Kalau seandainya status wali akrabnya itu dia adalah seorang budak yang mudabbar, maka berpindahlah wilayah kewalian itu daripada budak yang mudabbar tadi kepada wali ab'ad, tiada kepada hakim. Maka sahaya yang mudabbar itu yaitu yang dita'alikkan atau yang digantungkan, yang disyaratkan oleh tuannya akan merdekanya dengan matinya. Seperti dikatanya olehnya akan dia, jika aku mati engkau jadi merdeka. Maka selagi belum mati tuannya, sahaya atau budak yang mudabbar tadi masih status budak mudabbar namanya. Nah, jadi kalau wali akrabnya tadi statusnya dia ada seorang budak yang mudabbar, maka hak perwaliannya berpindah kepada wali ab'ad, tidak kepada wali hakim. Nah, di sini dijelaskan oleh musannif, oleh pengarang kitab Datuk Kalampayan, kata beliau, yang dimaksud dengan budak mudabbar itu adalah budak yang dita'lik, yang digantung, yang disyaratkan oleh tuannya dengan kalimat ucapan, jika seandainya aku mati jadi tuannya tadi, maka engkau merdeka. Nah, jadi kalau seandainya nanti tuannya itu meninggal dunia, maka budak yang mudabbar tadi dia akan merdeka. Nah, dan statusnya selama di dalam ta'lik, di dalam gantung ucapan si tuannya tadi, dia statusnya sebagai budak yang mudabbar, bukan budak yang 100%. Artinya suatu saat dia bisa merdeka dengan sebab matinya tuannya. Itu hal yang kedua. Nah, hal ketiga yang menyebabkan status perwalian wali akrab itu berpindah kepada wali ab'ad, jika ada wali akrab itu sahaya yang mukatab. Nah, atau statusnya wali akrab tadi dia budak mukatab, maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali ab'ad, tiada kepada hakim. Nah, jadi berpindahnya itu kepada wali ab'ad. Sama kasusnya seperti yang di atas tadi juga. Maka sahaya yang mukatab itu yaitu yang dijanjikan oleh tuannya akan merdekanya dengan membayar sekian daripada harta di dalam masa yang maklum atau masa yang ditentukan. Kalau mudabbar itu kan merdekanya dengan ditaklik, dengan disyaratkan digantung. Ya, digantungnya seperti apa? Apabila aku mati jadi tuannya, ikan merdeka. Nah, tapi kalau mukatab ini diberikan syarat dengan membayar
sesuai kesepakatan daripada si tuannya. Jadi tuannya kalau ikam kena membayar sekian, kah dalam masa yang ditentukan, maka ikam merdeka. Itu status budaknya adalah mukatab. Seperti dikata oleh tuannya, engkau carikan bagiku 20 rial atau 30 rial di dalam 2 tahun umpamanya. Nah, disyaratkan tuannya, cariakan aku jadi tuannya 20 atau 30 rial dalam waktu 2 tahun. Maka apabila engkau beri akan daku 20 atau 30 rial umpamanya, di dalam 2 tahun merdekalah engkau. Nah, jadi kalau budak tersebut disyaratkan seperti itu, maka statusnya adalah statusnya dia adalah sebagai budak mukatab. Nah, apabila dia adalah wali akrab bagi seorang perempuan, tidak bisa menjadi wali tetapi berpindah kepada wali ab'ad, tidak kepada wali hakim. Nah, terus, maka selagi belum diberikan sekalian rial yang 30 rial atau yang 20 rial itu kepada tuannya, maka hamba itu mukatab namanya. Maka barangkali ada keluarganya hendak nikah. Nah, jadi kalau seandainya ada keluarga yang hendak nikah dan ia menjadi wali akrabnya, tiadalah dapat atau tiadalah boleh ia akan walinya hingga dibayarnya sekalian yang dijanjikan oleh tuannya kepadanya. Maka dapatlah ia akan walinya pada ketika itu. Nah, kecuali kena dibayarnya sesuai dengan yang disyaratkan tuannya tadi. Kalau ia mampu membayar, merdeka, nah baru boleh dia menjadi wali bagi keluarganya yang hendak nikah atau anaknya yang hendak nikah karena kan statusnya dia wali akrob. Nah, selanjutnya yang keempat, wali akrob itu muba'ab lah, yakni setengah dirinya merdeka dan setengahnya hamba orang. Nah, maka yaitu seperti dua orang yang mengutangi abdi, mengutangi budak, dan yang seorang sudah memerdekakan dan yang seorang tiada ia memerdekakan. Nah, jadi statusnya inya ini budak yang dimiliki oleh dua orang. Nah, jadi si wali akrob nih, dia budak yang dimiliki oleh dua orang. Satunya memerdekakan, satunya kada. Nah, jadi kan separuhnya itu merdeka, separuh kada. Makanya disebut dengan budak muba'ab, sebahagian merdeka, sebahagian kada. Nah, apabila statusnya dia sebagai budak muba'ad, ya kah? Dalam keadaan wali akrab, tidak bisa dia menjadi wali nikah dan itu berpindah kepada wali ab'ad. Nah, berpindahlah wilayah atau hak kewaliannya itu daripadanya kepada wali ab'ad, tiada kepada hakim. Maka yang empat itu pada hakikatnya, pada kenyataannya kembali kepada wali ab'ad, tiada kepada hakim. Nah, jadi apabila statusnya budak atau tadi budak mudabbar atau budak muba'ad atau budak mukatab, ya itu semuanya ya kembalinya kepada wali ab'ad, tidak kepada wali hakim Jersidin. Maka yang empat ini pada hakikatnya kembali kepada satu jua. Nah, selanjutnya yang kelima, tempat. Nah, hal yang kelima yang menyebabkan status wali akrob itu berpindah kepada wali ab'ad. Nah, jika ada wali akrab itu fasik, Jersidin. Nah, sama ada ia hadir atau gaib. Apakah orang tersebut hadir di majelis akad nikah atau gaib? Nah, jadi kalau wali akrabnya itu fasik, ya itu berpindah kepada wali abad. Nah, jadi fasik diartikan oleh ulama al-fasiq huwa manirtakaba kabiratan. Nah, fasik itu orang yang mengerjakan dosa besar. Apakah itu dia berzina, mabuk-mabukan, ya mengkonsumsi hal-hal yang dapat menyebabkan mabuk, nah, itu termasuk perbuatan dosa besar. Jadi kalau walinya itu menggawi dosa besar, maka dia dianggap fasik. Au asarra ala saghiratin, atau mengekali dosa kecil, ya.
Dosa-dosa kecil bukan dosa besar, cuman dikekalinya ya, rancak menggawi dosa-dosa yang kecil, ya, melihat sesuatu yang haram, yang porno misalkan, ya, atau hal-hal yang dianggap dosa kecil lah, cuman dikekalinya, nah maka orang tersebut juga dianggap sebagai orang yang fasik. Walaisa adlan fis syahadah, dan dia tidak termasuk orang yang adil dalam persaksiannya kada kala dijadikan saksi. Nah, jadi orang yang fasik itu bisa kita artikan ada empat hal ya kah yang menyebabkan orang fasik itu. Yang pertama melakukan dosa besar, yang kedua terus-menerus di dalam dosa yang kecil, yang ketiga meninggalkan kewajibannya, yang keempat tidak menjaga amanah agama. Nah, di antaranya tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, itu termasuk orang yang fasik. Jadi kalau seandainya walinya tersebut fasik, ya kah, maka hak jika seandainya wali akrob ini fasik, maka hak perwaliannya berpindah kepada wali ab'ad. Nah, sama ada ia hadir jasidin di majlis akad atau gaib. Nah, nah cuman di sini ada sambungannya. Tetapi jika ada ia hadir, sunnah disuruhkan taubat. Nah, jadi kalau wali akrabnya tadi fasik ya kah? Sunnah disuruh taubat. Nah, supaya apa? Supaya ini tadi kawang menjadi wali kada berpindah kepada wali abad. Makanya di tempat kita ataupun dimanapun lah ya kah, ketika terjadi majelis akad nikah, ya sebelum dimulainya uh, taukilul wali ataupun proses akad nikah, maka dianjurkan, kita menganjurkan untuk membaca istighfar, dan itu adalah sebuah tata cara taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita yang pernah kita lakukan. Nah, supaya yang menjadi saksi ataupun yang menjadi wali pada waktu akad nikah nantinya dia sudah termasuk orang yang bertaubat. Karena kalau seandainya orang yang fasik tadi dia tidak bertaubat, ya status wali akrabnya itu berpindah kepada wali abad. Nah, waqatibuhu, maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali abad, tiada kepada hakim. Nah, jadi kalau wali akrabnya itu fasik, jadi sidin berpindah hak kewalian itu kepada wali abad yang adil. Nah, tidak kepada wali hakim. Maka masuk dengan kata fasik itu kafir. Ya, kafir ini orang yang mensekutukan Allah Ta'ala, bisa diartikan murtad, ya, yang keluar dari agama Islam. Maka jika ada ia wali akrab itu kafir, berpindahlah wilayah daripadanya, hak kewaliannya tadi berpindah kepada wali abad, tidak kepada hakim. Nah, jadi Datuk Kalampayan ini beliau mengutip pendapat ulama yang mengatakan apabila wali akrab si perempuan itu statusnya kafir atau non muslim lah ya kah, murtad keluar dari agama Islam atau kada Islam, nah maka jersidin status perwaliannya berpindah kepada wali abad yang adil atau yang muslim, tidak kepada wali hakim. Nah, dan ini sebenarnya berbeda lah dengan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari kan biasanya atau sepengetahuan kita ya, yang apabila walinya itu statusnya kafir, maka berpindah kepada wali hakim. Tetapi di sini Datuk Kalampayan menyebutkan berpindahnya itu kepada wali abad yang muslim atau wali abad yang adil, tidak kepada wali hakim, jar beliau jar sidin. Nah, makanya di sini Sidin menggunakan kalimat wakatibuhu. Nah, jadi ketika ulun membaca kitab ini ada redaksi wakatibuhu. Apa maksud wakatibuhu ini? Ya, karena kalau ini kita artikan secara lughat, secara harfiah kan katib ini penulis. Nah, ternyata setelah ulun cari di dalam istilah fikih, ya kan, ternyata katibuhu ini artinya untuk menyampaikan pendapat penulis, dalam hal ini Datuk Kalampayan,
bila bila berbeda dari pendapat ulama sebelumnya atau pendapat yang masyhurnya. Nah, jadi Sidin ini menulis pendapat ini berbeda dengan pendapat yang masyhur. Kan yang masyhurnya apabila walinya itu kafir, apabila walinya itu non muslim, ya kah, maka berpindah kepada hakim, kan itu pendapat yang masyhurnya. Tetapi beliau menyebutkan di sini tidak kepada wali hakim tetapi kepada wali abad. Nah, setelah ulun cari, ulun buka dalam kitab-kitab fikih, ternyata ada dua pendapat. Nah, yang masyhurnya memang berpindahnya kepada wali hakim. Nah, tetapi di kalangan ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah ada juga yang mengatakan berpindahnya itu kepada wali abad yang muslim atau wali abad yang adil. Nah, dan ini disebutkan dalam kitab Majmu' Imam Nawawi dan juga disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj lil Imam Khatib Asy-Syarbaini. Nah, makanya di sini Datuk Kalampaian menggunakan redaksi wakatibuhu. Ini menandakan bahwasanya redaksi yang beliau tulis ini berbeda dengan pendapat ulama yang masyhurnya atau yang sebelumnya. Nah, terus yang keenam. Nah, hal yang keenam, wali akrab itu belum balik. Nah, maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali abad tiada kepada wali hakim. Atau wali akrabnya belum balik lagi, ya kah? Maka berpindahnya itu kepada wali abad jalsidin tidak kepada wali hakim. Selanjutnya yang ketujuh, tempat hal yang ketujuh yang menyebabkan wali akrab berpindah kepada wali abad. Nah, wali akrab itu gila. Nah, dalam keadaan tidak berakal, kada berakal, ya. Kalau istilah fikihnya itu bisa dimaknai safih, maka berpindahlah wilayah daripadanya pada masa gilanya kepada wali abad tiada kepada hakim. Nah, apa, dan ini yang kita bicarakan semalam, ya kah? Kalau seandainya misalkan, ya kah, wali akrabnya itu kurang akalnya, apakah misalkan wali akrabnya itu autis kah, ya kah, atau kena Down syndrome kah? Nah, maka kemana aja berpindahnya? Nah, di sini pengarang kitab menyebutkan berpindahnya itu kepada wali abad, tiada kepada wali hakim. Karena kan disyaratkan di dalam fikih itu, wali nikah itu dia harus berakal, balik berakal. Nah, ya, apabila kada balik berakal, maka status hak perwaliannya yang asalnya wali akrab berpindah kepada wali abad. Nah, selanjutnya kedelapan tempat. Nah, hal yang kedelapan, wali akrab itu dungu. Dungu ini kurang lah, ya kah? Sama dengan di atas tadi, sapih juga, ya. Dalam keadaan autis kah atau Down syndrome kah misalkan, yakni tiada ia membaiki akan agamanya dan hartanya. Artinya dari segi agama dan hartanya, kada kawanya mengelola. Jelas orang dungu ini, ya kah, pengetahuan, jangankan pengetahuan agama, pengetahuan umumnya aja kada bagus, ya kah? Karena kedunguannya tadi, pada ketika baliknya maka yaitu dinamai dungu pada syara, sama ada dihajarkan, artinya dicekal o- oleh qadhi akan dia sebab dungunya itu atau tiada. Nah, maka berpindahlah wilayah kewalian daripadanya kepada wali abad tiada kepada hakim. Nah, jadi kalau seandainya wali akrab ini dungu kurang, ya, kada beakal lah. Nah, maka status perwalian yang inya itu wali akrab berpindah kepada wali abad. Dan demikian lagi jika ada ia membaiki akan agamanya dan hartanya pada ketika baliknya, kemudian maka mubazirlah ia dan dihajarkan akan dia, artinya dicekal akan dia oleh qadhi, sebab mubazir itu pun berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali abad, tiada kepada hakim. Nah, pada intinya apabila wali akrab ini kurang, ya kah, akalnya, ya, dungu tadi, ya kah, tulis musannif menyebutkan, maka yang statusnya dia sebagai wali akrab berpindah kepada wali abad. Nah, yang kesembilan, tempat hal yang kesembilan, wali akrab itu cedera, cedera nazarnya, ya, sebab sangat tuha atau sebab sangat kurang akalnya atau sebab sangat sakit. Nah,
cedera nazarnya artinya kada kau berpikir lagi, ya, akalnya sudah kada ada lagi, sebab sangat tuha jadi sidin, istilah kita pikun lah. Nah, kalau kalau tapi kalaunya pikunnya itu hanya masih bisa di apa dibawa komunikasi, masih kawa diajak bicara, ya, banderan masih menyahut aja, ya, maka status walinya kada berpindah. Tapi kalau cedera nazarnya, cedera akalnya ini parah benar, ya, artinya ketika pendirinya kita pendiri A-nya menyahut B misalkan, atau kita berpendiri itu-nya menyahut ini, ya, artinya kada nyambung lagi nih sebab Tuhannya. Nah, maka wali akrabnya itu berpindah kepada wali abad, atau sebab kurang akalnya, ya, dasar kurang akalnya tadi yang kayak kasus di atas tadi, ya, atau sebab sangat sakit atau dalam keadaan sakit yang parah benar, ya, memberi isyarat kada kawa, ya, memaham isyarat kada kawa misalkan. Nah, maka status wali akrabnya tadi dia berpindah kepada wali abad. Tetapi kalau orang tersebut dalam keadaan sakit tetapi dia masih bisa memberikan isyarat, masih bisa, ya, memaham isyarat, ya, maka lebih baik, ya kah, itu diwakilkan. Nah, dalam hal ini diwakilkan eh, daripada dipindah status perwaliannya kepada wali wali abad. Kenapa? Karena dia masih bisa untuk melakukan taukilul wali. Nah, jadi ketika seseorang itu memang statusnya sakit jadi, ya, nah, tetapi kau aja ini isyarat, atau kau aja jadi memaham isyarat, nah, tidak mutlak langsung berpindah kepada wali abad, tetapi dianjurkan untuk memberikan taukil wali kepada siapa yang akan menikahkannya. Nah, demikian demikian tiada dapat ia memilih kupu dan maslahat. Maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali abad, tiada kepada wali hakim. Nah, yang ke-10, tempat wali akrab itu khunsa muskil. Nah, maka berpindahlah kepada wilayah daripadanya kepada wali abad. Nah, tinggal nih, ya, hamzahnya tiada kepada hakim. Nah, atau wali akrab ini khunsa muskil. Khunsa muskil ini orang yang memiliki kelamin dua, ya kah? Memang bujurnya memiliki dua kelamin dan belum ditentukan lagi statusnya apakah laki-laki atau perempuan. Nah, sedangkan ini menjadi wali akrob, ya, bagi perempuan yang hendak menikah. Nah, maka itu pun juga berpindah kepada wali abad, tidak kepada wali hakim jadisidin. Yang ke-11 tempat, hal yang ke-11, wali akrob itu merupakan dirinya dan pada pakaiannya dan barang kelakuannya seperti rupa perempuan. Atau inya wali akrob cuman dirinya dan pakaian yang kayak bebinian, bebencongan misalkan jadi kita, ya kah? Nah, maka itu juga menyebabkan, ya, yang inya itu wali akrab berpindah kepada wali abad. Kenapa? Maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali abad, tiada kepada hakim, yakni sebab fasiknya. Nah, dianggap fasik jadi sidin, ya, laki-laki nang wali akrab tadi. Cuman gayanya, gaya inya berbicara, gaya inya berpakaian menyerupai perempuan, ya kak, itu dianggap fasik jadi, nah, laki-laki yang statusnya wali akrab menyerupai perempuan itu dianggap fasik. Makanya status walinya berpindah kepada wali abad, dan kelakuan yang demikian itu. Nah, selanjutnya yang ke-12 tempat, hal yang ke-12, wali akrab itu bisu, nah, lagi tuli, lagi tiada tahu berisyarat. Nah, atau wali akrabnya bisu, tuli, dengan catatan tidak bisa memberikan isyarat dan tidak bisa memahami isyarat. Nah, tapi kalau inya bisa aja, ya, berarti kan kalau inya bisa aja memberi isyarat atau memaham isyarat, maka kada berpindah hak perwaliannya tadi. Maka berpindahlah wilayahnya, hak perwaliannya daripadanya kepada wali abad. Nah, inilah 12 tempat berpindah wilayah daripada wali akrob kepada wali abad, tiada kepada hakim. Bermula perempuan berwali hakim itu 10 tempat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti.
Dan apabila ada kesalahan dalam pembacaan atau dalam memberikan pahaman, mohon teguran dan masukannya. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, eh, sesi tanya jawab kepada kawan-kawan ataupun yang ikut dalam Zoom ini bisa bertanya. Dipersilahkan kepada yang ingin bertanya. Langsung aja kita ada moderator-moderatoran. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Atau ada yang didiskusikan ya terkait masalah apa misalkan. Ya, silahkan aja supaya diskusi kita aktif. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ya ini anu aja hendak mempertegas batasan nang bibincungan tadi tuh nah. Inggih, inggih Pak. Nah, ya ini. Misalnya kayak ini, si wali itu kesehariannya berpakaian pakaian bibinian, bekerja di salon misal kayak itu kan. Inggih Pak. Tapi nya kalau Jumat sembahyang Jumat kayak itu nah. Inggih, Kalau Jumat nya sembahyang Jumat sebagai laki-laki kayak itu. inggih, Nah, kayak apa batasannya itu sampai di mana kayak itu nah. Yang bisa memindahkan hak kewaliannya itu dari abad tadi, dari akrab ke abad tadi. inggih. Itu dulu. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syahrudin ya, Kepala Kuala Lumpur. Terkait tentang pertanyaan pian tadi Bapak, di sini Musonib menjelaskan ya. Nah, ke-11 tempat hal yang ke-11 wali akrab itu merupakan dirinya. Nah, dan pada pakaiannya. Nah, jadi sini jelas sudah menyebutkan sini pada pakaiannya dan barang kelakuannya. Artinya pakaiannya kayak pakaian binian, kelakuannya kayak kelakuan binian. Nah, sekalipun inya itu sembahyang Jumat ya, tapi pakaiannya, kelakuannya, hal kesehariannya, nah kayak bebinian itu sudah dianggap fasik ya. Nah, dan hak perwaliannya dari wali akrab berpindah kepada wali abad. Seperti itu Bapak jawaban dari ulun. Iya, 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 iya dipahami. Iya Pak. Maksudku tuh, maksudku tuh kan artinya kayak ini. Ketika Iya, inya sembahyang Jumat, berarti inya masih menganggap dirinya laki-laki gitu nah. iya, Ah, itu yang maksudku. Jadi tetap kayak itulah. Yang penting iya, kesehariannya kayak bibinian gitu kan. iya, Ya, gitu. Oh, iya. Ya, yang menyebabkan itu karena pasiknya Pak. oh iya, meniru-niru gaya perempuan terlihat Nah, iya, tersabah, tasabuhnya itulah. iya, Iya. iya, Rudin. Nah, yuk dapat dipahami. iya Pak. Terima kasih. Iya sama-sama Pak. Bagi peserta yang lain yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Atau ada pertanyaan lagi, dipersilahkan. Kalau 16 seandainya aja. pun, Pesertanya cuma 16. iya Pak. Selamat datang Banyak Pak. nih, mana Iya, kak? Kekhawatiran lagi nih, guringan kak. Penting nih diikutin. iya Pak. Bangun, bangun. Atau dari Pian Pak, masukkan Pak. Bagi kami CPNS penghulu. Hanya aja masuk kanan. Empat gabung, kan menyimak bujur lagi. Oke. Oke. Terima kasih Ya, Pak sudah lanjut. mau gabung. Oke. Oke, lanjut Ustadz, lanjut. Oke. Bagi yang mau bertanya silahkan, atau yang menambahkan, atau yang ingin memberi
pengalaman ataupun wawasan seputar kepenghuluan atau fikih munakahat, dipersilakan. Aku takut guru. Untuk nggih, silakan Pak. Ini kan coba kisah aja menurut pian kayak Pak. Nah ini kan datang ibu-ibu ke